وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله رسول الله سلام الله على ياسين حبيب الله وبالهادي رسول الله. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara Tengku Amran bersedia disumpah? Bersedia. Menurut agama apa yang akan saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, marilah kita memanjatkan puja beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita sudah berkumpul bersama di gedung DPRK Kabupaten Aceh Selatan dalam acara pelantikan Bupati Aceh Selatan sisa masa jabatan 2018-2023. Selawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan umatnya dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Pelaksana Tugas Gubernur Aceh beserta Ibu, dan yang sangat saya muliakan kedua orang tua saya, ayah dan ibu, sekeluarga. Yang saya hormati anggota DPR RI asal Aceh, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRA Aceh, yang saya hormati saudara pimpinan dan anggota DPRK Kabupaten Aceh Selatan.
Yang saya hormati Bapak Dandim 0107 Kabupaten Aceh Selatan. Yang saya hormati Bapak Kapolres Kabupaten Aceh Selatan. Yang saya hormati Bapak Kajari Kabupaten Aceh Selatan. Dan juga yang saya hormati Ketua Pengadilan Mahkamah Syariah. Dan juga yang saya hormati Ketua MPU Kabupaten Aceh Selatan. Dan juga yang saya hormati sahabat saya Bupati Abdiah dan juga Wali Kota Sebut Salam. Terima kasih Pak Akmal dan Pak Bintang. Dan juga yang saya hormati kakak saya, istri almarhum Bapak Haji Azwir Esos. Haji Jasmine Japar. Dan juga yang saya hormati abang daripada almarhum Bang Sudri, Kak Ras dan Bang Azwar Rahman. Yang saya hormati para mantan Bupati Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Musa Minal Ali, Bapak Husein Yusuf, dan Bapak Duku Sama Indra. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Dan juga yang saya hormati para alim ulama yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Yang saya hormati ketua partai politik, para tokoh masyarakat, dan juga para tim pendukung pasangan Haji Azwir bersama saya. Dan juga yang saya hormati para insan pers, media cetak maupun media online yang sudah hadir pada hari yang berbahagia ini, dan hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah. Sebelum kami menyampaikan sambutan ini, kami mohon kepada hadirin dan hadirat semuanya untuk berdoa yang kita tujukan kepada almarhum Haji Azwir bin Ubad agar beliau diampunkan dosanya dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga Jannatun Naim. Ila huswatin Nabi Mustafa. Al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah, tidak ada rasa bangga bagi kami atas jabatan yang telah diempuh terhadap pemberdayaan masyarakat kecil, di antaranya program santunan sosial kematian yang insya Allah hingga saat ini berjalan dengan baik, serta membangun infrastruktur selain menguatkan mutu pelayanan kesihatan, pendidikan, perikanan, dan penguatan akidah Islam, serta menjadikan destinasi wisata religi menjadi sektor andalan, peningkatan investasi melalui penciptaan daya saing yang menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Aceh Selatan. Selanjutnya, peningkatan penyelenggaraan layanan publik yang prima kepada masyarakat luas. Memang bukan hal yang mudah untuk mewujudkan semua hal itu,
Tapi kami yakin dan percaya dengan harapan kerjasama yang baik dan terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan yang ada di seluruh lapisan masyarakat, mudah-mudahan akan terwujud. Untuk itu kami mohon dukungan, saran dan kritikan yang bersifat kondusif dan inovatif yang merupakan stimulus bagi program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Mari kita bersinergi bersama untuk menciptakan suasana kondusif dalam membangun Kabupaten Aceh Selatan yang kita cintai ini agar ke depan lebih baik lagi. Hadirin yang dirahmati Allah, kami mohon kepada Bapak PLT Gubernur Aceh Nopai Iransah agar dapat merealisasikan semua program yang jadi prioritas selama ini sisa masa jabatan kami selaku Bupati Aceh Selatan. Yang pertama, penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Regional Haji Yulidin Awai. Yang kedua, penanganan banjir Trumon. Dan yang terakhir, penanganan abrasi dan erosi Sungai Klut, Pantai Subadeh, Bakongan Timur, Gunung Kelambe, Tapak Tuan dan Labuan Haji. Kemudian menjadikan prinsip utama yang harus kami laksanakan dalam penyelenggaraan governance, yaitu transparansi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Di tengah pandemi COVID-19, kami bersama unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Selatan terus berjuang dan berupaya dalam rangka mengantisipasi serta mensosialisasikan kepada masyarakat perihal wabah ini yang kian hari kian berkembang secara masif. Penyebarannya, Pemkab Aceh Selatan telah berupaya semaksimal mungkin dengan menginstruksikan kepada seluruh masyarakat beserta aparatur pemerintahan daerah untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Hal tersebut berguna untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini serta mendukung penuh program pemerintahan dalam hal penanggulangan dan pencegahan. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita pembangunan Aceh Selatan bisa berkesinambungan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati anggota DPR RI yang berhadir, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPR Aceh yang berhadir, wabil khusus anggota DPRA Dapil 9, yang saya hormati, saya cintai pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Aceh Selatan yang berhadir, yang saya hormati Komandan Kodim, Kapolres, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri Aceh Selatan, Ketua MPU, serta unsur Forkopimda Plus Kabupaten Aceh Selatan. Yang saya hormati, yang saya cintai, Wakil Ketua dilantik sebagai Bupati Aceh Selatan beserta kedua orang tua, istri dan seluruh keluarga. Yang saya hormati perwakilan dari yang sama-sama kita cintai, Bapak almarhum Haji Azwir Esos yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin beliau dipanggil lebih dulu karena Allah Subhanahu wa taala menyintai beliau. Aceh Barat Daya, Wali Kota Subulus Salam,
dan para bupati senior, Bapak TS Indra, Bapak Muksalmina, dan para bupati senior lainnya yang berhadir. Alhamdulillah, Aceh Selatan sangat kompak dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para ulama, pimpinan partai politik baik nasional maupun lokal, perwakilan organisasi masyarakat, organisasi pemuda, tokoh adat dan seluruh tokoh agama yang berhadir. Wabil khusus Yang Mulia Tengku Haji Mawardi Wali Labuhan Haji, sahabat saya Walid Marhaban dari Bakongan, dan seluruh guru-guru kita alim ulama yang berhadir. Yang saya hormati saudara sekretaris daerah, sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan segenap pimpinan SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Yang saya hormati seluruh insan politik yang sudah mewarkan pada hari ini. Yang saya hormati kepala instansi vertikal di Kabupaten Aceh Selatan, seluruh pejabat TNI, pejabat Polri, dan pejabat kejaksaan yang berhadir, para undangan, insan pers, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita tak henti-hentinya menyampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena rahmat-Nya lah pada hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna yang berbahagia ini, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan, dengan agenda utama pengambilan sumpah dan pelantikan Saudara Tengku Amran sebagai Bupati Aceh Selatan untuk sisa masa jabatan tahun 2018-2023. Shalawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau baginda Rasul sudah mengajarkan dan mewariskan kepada kita tentang pentingnya silaturahim, tentang pentingnya hidup berdampingan secara damai. Bapak Ibu sekalian, untuk pengetahuan kita bersama, pelantikan hari ini adalah bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sehubungan dengan wafatnya Bapak Haji Azwir Essos selaku Bupati Aceh Selatan masa jabatan tahun 2018-2023 yang berpulang pada 2 Desember tahun lalu. Dalam peraturan tersebut diatur bahwa wakil kepala daerah ditetapkan sebagai penggantinya untuk memimpin pemerintahan di wilayah ini sampai akhir masa jabatannya. Sehubungan dengan itu, Bapak Ibu sekalian, atas nama pribadi, atas nama keluarga, dan atas nama seluruh aparatur pemerintah Aceh, saya mengucapkan selamat kepada Tengku Amran sebagai Bupati Aceh Selatan yang baru. Saya sepakat dengan Pak Bupati, memang ada kebanggaan dalam pelantikan ini, tapi yang jauh lebih penting adalah doa dan kebanggaan kita kepada Bapak Azwir yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik sejak pelantikan yang lalu dan gugur dalam tugas, dalam amanah untuk membangun negeri. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat terbaik kepada almarhum, dan tentu dengan doa keluarga dan doa serta keikhlasan dari kita semua. Bapak Ibu sekalian, dengan pelantikan ini
Saya berharap Saudara Bupati bisa lebih fokus dalam membangun Aceh Selatan dan mampu selalu tampil sebagai pemimpin yang bijaksana dan amanah dalam menjalankan fungsi dan tugas serta kewajiban sebagai kepala daerah. Para hadirin yang saya hormati, adalah suatu keniscayaan bahwa situasi dan kondisi suatu daerah kerap berubah-ubah dengan cepat dan selalu dipenuhi dengan berbagai dinamika, terutama dalam bidang sosial ekonomi. Karena itu, untuk saat ini sampai dengan setidak-tidaknya 3 tahun mendatang, Bapak Bupati hendaknya dapat dengan seksama mengidentifikasi berbagai permasalahan yang ada di daerah ini dan kemudian menawarkan solusi-solusi yang dapat dilaksanakan di lapangan. Pada saat yang sama, saudara juga harus mampu mengenali dengan tepat seluruh potensi daerah sambil merumuskan strategi untuk optimalisasi seluruh potensi tersebut. Kita semua tahu bahwa Aceh Selatan adalah gudangnya cendekiawan, gudangnya alim ulama. Selain itu, Aceh Selatan juga sangat potensial dalam bidang pertanian, kelautan dan perikanan. Bapak Bupati yang saya hormati, para hadirin yang saya muliakan, atas kondisi Kabupaten Aceh Selatan yang memiliki potensi dalam semua sektor, maka kita harus pandai-pandai memanfaatkan potensi tersebut. Saya yakin selain potensi tersebut, Pak Bupati juga paham dan piawai untuk menggali potensi dan mengeksekusi sektor-sektor yang lain seperti sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, juga memberi sumbangan yang cukup bagi penghasilan daerah ini. Oleh sebab itu, Bapak Bupati harus dapat memastikan bahwa kontribusi sektor-sektor tersebut dan subsektor yang lain untuk diangkat dalam rangka menyejahterakan masyarakat Aceh Selatan. Untuk mendukung hal tersebut, Pak Bupati harus mampu mengembangkan semua infrastruktur yang dibutuhkan. Jika memang diperlukan, Pak Bupati juga perlu membenahi sistem pemerintahan di Aceh Selatan. Pembenahan juga mencakup pemberian kepastian hukum dan rasa aman bagi sektor swasta sehingga aktivitas ekonomi semakin meningkat. Semua yang akan dikerjakan Bapak Bupati beserta seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tentu dengan doa dari DPRK, doa dari seluruh Forkopimda, dan tentu kontribusi yang besar dari rakyat Kabupaten Aceh Selatan. Hadirin yang saya hormati, sinergi pemerintah kabupaten dengan pemerintah Aceh adalah suatu keniscayaan, adalah sesuatu yang sangat penting yang perlu kita lakukan. Pak Bupati, kami mohon untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan program-program pemerintah Aceh yang sudah dituangkan dalam RPJM Aceh 2017-2022 yang memuat program-program prioritas. Untuk itu diperlukan sinergi melalui komunikasi, melalui koordinasi yang intens antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah Aceh. Dalam sistem manajemen modern, lobi dan pendekatan dan komunikasi yang baik adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang lumrah. Karena ada 23 kabupaten kota yang harus diayomi oleh provinsi, oleh Aceh. Bapak Ibu sekalian, pembangunan sektor kesehatan masyarakat juga harus mendapat perhatian yang sangat ekstra, khususnya karena hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang melanda dunia global, yang melanda Indonesia dan juga melanda Aceh.
Pandemi virus tersebut telah mengganggu banyak sekali sendi kehidupan masyarakat kita, tak terkecuali masyarakat Aceh, tak terkecuali masyarakat Aceh Selatan. Berbagai aktivitas perekonomian menjadi terganggu, bahkan macet, dan bahkan ada yang terhenti sama sekali. Seperti sektor pariwisata, perhotelan, perdagangan, dan lain-lain. Geliat perekonomian masyarakat juga sedikit melambat karena kekhawatiran terhadap merebaknya virus corona tersebut. Dengan semakin meningkatnya kasus positif corona-19 di Aceh, maka diharapkan harus semakin cepat pula langkah-langkah kita untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini di tengah-tengah masyarakat, baik itu melalui sosialisasi, melalui edukasi, serta menyiapkan sarana prasarana kesehatan untuk penanganan COVID-19 ini. Selain itu, kepada segenap aparatur pemerintah, mari kita terus meningkatkan sense of crisis, rasa sedang dilanda musibah, dengan kembali mengamalkan budaya gotong royong di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terkait ketahanan pangan, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan harus menjadi pelopor, harus menjadi motor dalam menggerakkan masyarakat dengan menerapkan budaya menanam, baik di pekarangan, di kebun-kebun, ataupun lahan-lahan kosong lainnya yang bisa dimanfaatkan dengan cepat, dengan segera. Semua ini harus dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan kita di masa pandemi maupun pasca pandemi COVID-19. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berharap Kabupaten Aceh Selatan bisa membangkitkan kembali pembangunan ekonomi dan menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pencegahan COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Saudara Bupati hendaknya dapat segera merumuskan langkah-langkah percepatan penanganan COVID-19 dengan melibatkan segenap elemen masyarakat dan tentunya segaris dengan gugus tugas nasional dan gugus tugas yang ada di provinsi, sehingga diharapkan gerak ekonomi daerah dapat segera kembali normal namun aman terhadap COVID-19. Bapak Bupati, Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, harmonisasi selalu menjadi hal penting dalam tata kelola pemerintahan, dalam manajemen modern. Dalam memimpin birokrasi, Saudara Bupati harus mampu menciptakan harmonisasi tersebut di lingkungan pemerintah dan bersama DPRK. Caranya adalah dengan selalu menerapkan prinsip tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, clean government, dan good governance. Bersikaplah dengan tegas tetapi bijaksana dalam menginisiasi lingkungan kerja yang sadar hukum, terutama dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Kita bersyukur dan beruntung Aceh Selatan dan pantai barat selatan Aceh kaya akan daya, kaya akan alim ulama dan tokoh masyarakat yang bisa menjadi mitra strategis bagi pemerintah, bagi Bapak Bupati dalam menghadapi semua permasalahan pembangunan. Penting juga kerjasama dengan legislatif, dengan semua stakeholders, dengan semua pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Aceh Selatan, bahkan yang ada di seluruh Aceh. Hadirin sekalian yang saya muliakan, Bapak Ibu yang berbahagia, menjawab aspirasi yang dilontarkan oleh Bapak Bupati dan pimpinan DPRK tadi, saya pastikan bahwa pembangunan rumah sakit umum regional menjadi kewajiban pemerintah Aceh untuk segera dituntaskan. Kalau diizinkan oleh masyarakat Aceh Selatan, oleh Pak Bupati dan DPRK, saya mengusulkan bahwa rumah sakit umum tersebut nanti kita jadikan rumah sakit khusus
yang membidangi salah satu bidang kesehatan, apakah itu jantung misalnya, atau bahkan rumah sakit penyakit infeksi seperti COVID-19, agar penyelesaiannya bisa cepat kita lakukan. Apa yang disebut tentang penahan banjir Trumon, Bapak Ibu sekalian, kita ingin menyelesaikan banjir di Trumon secara permanen, dan untuk itu besar sekali anggaran yang harus kita alokasikan. Oleh karenanya kita perlu bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN. Kita tidak ingin penyelesaian banjir Trumon dan beberapa bagian di Aceh Selatan menjadi penyelesaian yang parsial atau sesaat. Oleh karenanya saya perlu bantuan dan dukungan dari seluruh masyarakat Aceh Selatan melalui Pak Bupati dan DPRK agar kita dapat mengetuk pintu pemerintah pusat melalui APBN agar banjir Trumon dan seluruh titik banjir yang berada di Aceh yang terjadi setiap tahun bisa kita selesaikan secara komprehensif, secara tuntas. Mohon doa dan upaya semuanya. Yang terakhir, banjir juga terjadi di Sungai Klut dan beberapa sungai lainnya. Memang penyelesaian sporadis harus kita lakukan. Penyelesaian intermedia fail segera kita lakukan, atau penyelesaian menengah, jangka menengah. Tapi sekali lagi kita harus ke Jakarta bersama-sama, karena biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan banjir secara permanen, secara tuntas, mungkin akan menghabiskan dana puluhan triliun rupiah. Tapi Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati yang saya cintai, tidak ada yang tidak mungkin kita selesaikan. Tidak ada masalah yang tidak mungkin kita tuntaskan kalau kita solid, kompak bersama-sama. Dan Aceh Selatan saya yakin memiliki kekompakan tersebut, insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, demikian sambutan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekali lagi selamat bekerja kepada saudara Bupati yang baru. Sekaligus saya juga mengimbau semua elemen masyarakat di wilayah Aceh Selatan untuk mendukung sepenuhnya kepemimpinan saudara Tengku Amran. Mari kita sama-sama mendorong agar beliau dapat meneruskan visi dan misi yang sudah dicanangkan bersama-sama Bupati yang kita cintai, Bapak Haji Azwir, yang dulu sudah ditetapkan. Tentu muaranya untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan. Pada kesempatan ini, melalui keluarga almarhum Pak Haji Azwir Essos, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas pengabdian dan pengorbanan yang telah diberikan almarhum, bukan hanya bagi pembangunan Kabupaten Aceh Selatan, tapi juga bagi tanah Aceh yang kita cintai ini. Bapak Azwir adalah sosok paripurna. Beliau sudah berjuang di semua bidang pemerintahan dan terakhir menjadi kepala daerah. Saya yakin seseorang putra bangsa yang gugur dalam tugas adalah syahid. Tentu balasannya adalah surga. Semoga almarhum mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak ditempatkan di tempat terbaik, yaitu Jannatul Ma'wa. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.